Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat menjalani aktivitas bagaimana mestinya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau nantinya kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Andi Akbar Suparto, tempat tanggal lahir Langkat 1 Januari 1993, unit kerja Min 14 Langkat. Selanjutnya, kompetensi dasar PJOK kelas 6, yaitu 3.1 memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar, sederhana, dan atau tradisional. Berdasarkan kompetensi dasar ini, maka PJOK kelas 6 itu dapat menggunakan permainan bola besar seperti sepak bola ataupun bola basket atau permainan tradisional yang menggunakan bola besar. Selanjutnya, indikator 311 memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar. 312 memahami variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar. 313 memahami variasi dan kombinasi gerak dasar manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar. Selanjutnya tujuannya, 1. Siswa dapat memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar. 2. Siswa dapat memahami variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar. 3. Siswa dapat memahami variasi dan kombinasi gerak dasar manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar. Selanjutnya materi. Adapun materi yang dibahas, yang pertama, apa itu pengertian gerak dasar lokomotor? Gerak dasar lokomotor merupakan gerak dasar yang ditandai dengan berpindah tempat. Kemudian, gerak dasar non-lokomotor yaitu gerak dasar yang ditandai dengan tidak berpindah tempat. Kemudian, gerak dasar manipulatif merupakan gerak dasar yang menggunakan benda di luar tubuh. Jadi, gerak dasar dalam aktivitas jasmani itu terbagi 3. Dan ini adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap siswa, membedakan antara ketiga gerak ini. Jadi siswa wajib mengetahui apa perbedaan ketiga gerak ini. Yang mana kalau lokomotor ditandai dengan adanya perpindahan tempat, non-lokomotor tidak berpindah tempat, dan manipulatif menggunakan benda di luar tubuh. Lalu apakah contoh gerak lokomotor? Sekarang perhatikan animasi berikut. Nah, yaitu gerakan berlari. Jadi berlari itu merupakan contoh gerakan lokomotor, karena dalam berlari seseorang akan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Di dalam sepak bola itu, misalnya kita contohkan dalam sepak bola, itu ketika seseorang mengejar bola, maka dia telah melakukan gerakan lokomotor. Lalu apakah contoh gerakan non-lokomotor? Perhatikan animasi berikut. Nah, gerak dasar non-lokomotor adalah
gerak yang tidak berpindah tempat. Contohnya ada seseorang yang menggerakkan kaki dan tangannya, namun dia tidak berpindah tempat. Contohnya ini ketika ada bola datang, maka mengontrol bola menggunakan kaki, menggerakkan kaki serta tangan untuk keseimbangan, namun tidak berpindah tempat. Lalu bagaimanakah contoh gerak dasar manipulatif? Seperti kita ketahui bahwasanya gerak dasar manipulatif itu menggunakan benda di luar tubuh. Contohnya adalah seorang kiper yang dia menangkap ataupun menepis bola. Nah, maka kiper ini bergerak menggunakan bola. Maka dapat dari ketiga animasi ini juga kita bisa mengkombinasikan. Contohnya gerakan yang di tengah ini, gerak non lokomotor ini, kalau animasinya seperti ini, selain itu dia gerak non lokomotor juga kombinasi dengan gerak manipulatif. Artinya seseorang tidak bergerak, tidak berpindah tempat dalam bergerak, namun dia menggunakan bola. Maka itu termasuk kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif. Sementara seorang kiper yang dia bergerak berpindah tempat untuk menjangkau bola, maka dia adalah kombinasi dari gerakan lokomotor dan manipulatif. Nah, jadi saya ulangi kembali, seseorang yang mengontrol bola namun tidak berpindah tempat, menggerakkan kaki dan tangannya, maka itu adalah kombinasi dari gerak non-lokomotor dan manipulatif. Sementara seseorang yang bergerak berpindah tempat mengejar bola, maka itu adalah kombinasi dari gerak dasar, lokomotor, dan manipulatif. Selanjutnya, setelah para peserta didik memahami apa itu perbedaan ketiga gerak dasar ini dan bisa mengkombinasikannya, maka saya akan mencoba untuk menunjukkan sebuah kuis. Sekarang kita perhatikan gambar di samping ini. Gambar berikut ini, yaitu adalah seseorang yang sedang berlari mengejar bola. Nah, dia berlari dan dia menggunakan bola. Berdasarkan gambar di samping, pemain bola sedang melakukan kombinasi gerak dasar A. Lokomotor dan non-lokomotor. B. Lokomotor dan non-manipulatif. C. Non-lokomotor dan manipulatif. Maka jawabannya adalah B. Lokomotor dan manipulatif. Apa jawabannya lokomotor dan manipulatif? Karena dia bergerak berpindah tempat dan menggunakan bola. Jadi mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan mengenai jawaban B ini, seharusnya lokomotor dan manipulatif. Jadi ada sedikit salah pengetikan. Baik, peserta didik yang saya banggakan, terima kasih atas perhatiannya pada materi yang singkat pada hari ini. Semoga peserta didik semuanya bisa memahami. Ya, jadi saya simpulkan bahwasannya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat, gerak non lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat, dan gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan benda di luar tubuh. Seperti yang saya sampaikan pada materi tadi. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.